Lalu kemudian terkait perbedaan pendapat dalam masalah saya sering sampaikan ini, perbedaan pendapat itu ada 3 situasi. Yang pertama adalah dalam usuluddin, dalam pokok agama. Maka insya Allah teman-teman kita itu dalam perbedaan pendapat tidak sampai di poin ini, tidak sampai di poin usuluddin, pokok agama. Maka perbedaan dalam usuluddin itu pasti yang beda sesat. Contoh beda rukun iman, beda rukun Islam, beda Qur'annya, beda hadisnya, itu jelas ya sesat. Jadi dalam arti gini yang saya maksud tadi, dia punya kitab hadis bukan hadis Nabi Muhammad, misalnya apa perkataan siapa, entah namanya Tadhkirah atau namanya apa misalnya, nggak jelas gitu, karena panutan kita hanya Quran dan hadis. Kemudian juga beda apanya lagi, misalnya kitab sucinya, beda nabinya, itu dalam pokok agama. Ini jelas insya Allah perbedaan tidak di situ. Kalau beda di situ itu jelas keliru. Yang kedua, berbeda dalam konsep-konsep umum, itu satu hal yang wajar, bisa benar bisa salah. Nah, dalam hal ini boleh-boleh saja. Ketika kita mau bepergian, jamak dulu atau sholat di tempat tujuan atau pas berangkat. Nah, ini silakan bebas. Atau contoh lagi apa dalam konsep-konsep umum ini? Contohnya lagi ada yang ya. Misalnya sholat tarawih 11 23. Itu masuk yang ketiga. Ya. Jadi intinya dalam hal yang konsep-konsep umum yang sifatnya adalah untuk kemaslahatan bersama, itu bisa jadi kebenaran itu milik keduanya. Wah, nanti pikniknya mau makan apa? Wah, ini saja. Nah, apa misalnya? Mampir beli apa yang murah, apa misalnya? Yang murah apa kira-kira? Ya, nasi kucing misalnya. Kemudian yang lainnya bilang fried chicken, ya itu masalah konsep-konsep umum untuk maslahat umat, itu beda belum tentu salah. Ini beda belum tentu salah. Metode belajar ilmu misalnya. Oh, di situ metodenya ditulis. Oh, di sini metodenya menghafal. Oh, di sana metodenya nyantri. Oh, di sini metodenya sekolah. Nah, itu konsep-konsep umum. Itu beda belum tentu keliru. Sehingga jangan kaget kalau ada ustadz dalam hal yang semacam itu berbeda konsep. Saya milih mengembangkan konsep pesantren. Oh, saya milih mengembangkan konsep kajian. Oh, saya mengembangkan konsep sekolah. Itu masalah konsep-konsep. Yang ketiga, itu berbeda pendapat dalam masalah tataran aplikatif dalam masalah ibadah. Selama ada dalilnya, beda itu boleh, tidak apa-apa. Beda ini bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, disebabkan oleh adanya variasi pensyariatan. Jadi dalam syariat itu kadang-kadang variasi, dan banyak variasi. Contoh macam-macam doa sujud, kan beda-beda tuh. Maka kalau beda bukan berarti keliru. Macam-macam doa iftitah, kalau beda bukan berarti keliru. Ya, macam-macam dalam doa tahiyat misalnya, beda bukan berarti keliru, karena itu adalah variasi. Macam-macam cara takbir ketika Idul Adha atau Idul Fitri, nah, itu bukan termasuk bagian dari perkara yang perlu diperdebatkan, karena ini adalah variasi. Yang kedua, ada berbeda karena cara memahami, sehingga kemudian berbeda pendapat. Itu bisa jadi karena perbedaan menentukan status hadisnya. Contohnya misalnya para ulama sendiri ketika membahas bab masalah suatu perkara, ulama yang satu dengan ulama yang lain bisa berbeda. Sehingga di dalam masalah ini, karena memahami satu teks, pemahaman yang semacam ini hendaknya kita saling menghormati. Kalau mengenai masalah tarawih itu memang variasi.
apakah 23, 11, itu variasi. Kenapa? Karena Nabi menganjurkan untuk ikut sunnah Nabi, kemudian juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menjalankan berapa? 2. Ya, 23. Ya sudah, berarti 23 bukan bid'ah. 23 itu masih sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi selama ada dalilnya, berbeda itu tidak masalah. Maka jangan kaget ngaji di Ustadz A kok bilang begini, di Ustadz B kok bilang begini. Ustadz A bilang kalau khutbah Jumat itu hendaknya mengangkat tangan. Ustadz B mengatakan tidak usah diangkat. Lah ini memang di ulama dari dulu berbeda pendapat kok. Jadi tidak masalah. Jenengan mau milih yang angkat tangan atau yang tidak. Kalau saya milih yang tidak. Tapi kalau kemudian jenengan angkat tangan ya tidak keliru. Karena memang ini perkara yang diperselisihkan dari sejak masa silam. Setelah adzan, doa perlu angkat tangan atau tidak? Ini masalah yang sudah para ulama dari dulu berbeda pendapat. Pada prinsipnya para ulama zaman dulu tidak membahas ini angkat tangan atau tidak. Yang mau angkat tangan monggo, yang tidak monggo. Tapi kan ada kemudian yang menentukan, oh ini termasuk doa permintaan, berarti angkat tangan. Oh enggak, ini termasuk doa ibadah ini, berarti tidak perlu angkat tangan. Ya monggo. Sehingga di dalam masalah ini tidak akan kita temukan titik temu. Nah, tidak akan kita temukan titik temu. Apakah setelah adzan sampai iqomah itu ngangkat tangan atau tidak? Nah, itu jangan kaget nanti ikut pengajian dengan satu ustadz mengatakan doa setelah adzan tidak perlu angkat tangan. Memang tidak ada dalilnya angkat tangan. Nah, kemudian juga ada ustadz menyampaikan kalau jenengan mau berdoa itu waktu yang mustajab silahkan angkat tangan. Ya karena memang kalau kita minta sesuatu itu diminta untuk angkat tangan. Nah, sehingga di situ termasuk perkara yang tidak dibahas oleh para salafus shalih dulu, angkat tangan atau tidak. Sehingga monggo yang mau angkat tangan, monggo yang tidak. Tidak usah bingung, kadang-kadang bingung loh, Ustaz ini bilang tidak boleh angkat tangan. Karena dipahami bahwa memang tidak ada dalil para sahabat dulu angkat tangan antara adzan dan iqomah. Lalu ada Ustaz mengatakan loh itu angkat tangan karena memang waktu mustajab saat kita berdoa biasanya orang doanya karena ada masalah, ada permintaan. Doa permintaan itu dituntunkan untuk mengangkat tangan. Sama dengan saat khutbah Jumat. Itu ulama beda pendapat. Ini masuk doa ibadah atau doa permintaan. Sehingga ulama berbeda pendapat. Nah, maka Imam Al-Is bin Abdus Salam mengatakan kalau hari Jumat ya angkat tangan. Tapi kan seperti ulama-ulama dalam mazhab Hambali mengatakan tidak perlu angkat tangan karena di situ termasuk rutinitas ibadah. Nah, jadi ini adalah bagian yang diperselisihkan oleh para ulama. Maka yang semacam itu akan kita jumpai dan tidak masalah kita kemudian ikut pada pilihannya. Takbir dikomando atau tidak itu tidak akan selesai itu. Karena memang di dalam mazhab Syafi'i itu takbir dikomando. Sementara kita mempelajari bahwa takbir tidak dikomando. Sehingga di dalam masalah ini memang hal yang semacam itu tidak perlu menjadi bagian yang membuat kita bunek. Prinsipnya ambil pendapat yang dalilnya lebih kuat, yang roji. Jadi ikhtilaf itu ada, kita ambil pendapat yang roji. Wallahu a'lam bishawab.